Part 57 season 4 dari cerita Alana dan Ardau. Nggak lama Alana langsung pulang, terus pamitan sama gua dan Fiona. Cepat sehat ya, Da, supaya kita bisa main bareng lagi. Fiona tolong jagain Arda ya. Pasti, Nak. Gua pasti jagain dia kok tanpa lu suruh. Dalam hati gua, yang ada kalau kita main mulu, nggak bisa move on guanya. Fiona langsung anterin Alana ke bawah, sedangkan gua masih terus-terusan baring di sini. Nggak lama ternyata besok paginya udah tiba. Gua kaget. Lah, perasaan baru kemarin sore. Oh, gua ketiduran ternyata. Dan lebih kagetnya lagi, Fiona tidur di kursi, kepalanya baring di kasur gua. Jujur gua kesian sama Fiona. Cuma Fiona yang sekarang selalu ada buat gua. Apa gua bisa buka hati ya ke Fiona? Semoga aja bisa. Gua akan belajar. Gua elus kepalanya Fiona, malah kebangun orangnya. Lah, lu udah bangun dak? Sorry gua ketiduran. Jam berapa nih? Jam 8 Fiona. Lu kalau mau pulang aja dulu. Gua nggak apa-apa kok di sini sendirian. Lah jangan, lu bentar lagi waktunya makan dak. Ntar gua ambilin dulu. Biasanya susternya lupa nih. Fiona langsung keluar buat ngambilin gua sarapan. Seperti biasa sarapannya bubur. Gua disuapin sama Fiona. Suapan demi suapan, ternyata nggak kerasa udah abis juga nih bubur. Jujur pahit banget di mulut gua. Kayaknya kalau lagi sakit semua makanan bakal pahit dah. Setelah makan gua tanya lagi tuh Fiona pulang aja. Ntar gua telepon Iki sama Hen dah. Telepon dulu mereka dah, baru gua pulang. Gua nggak mau lu sendirian di sini. Mau nggak mau gua langsung telepon Iki sama Hen. Woi Ki, Hen, sini temenin gua sebentar. Soalnya Fiona mau pulang dulu. Dia udah di sini dari kemarin. Oh alah, oke dah. Gua sama Iki kesana. Udah Fiona, kamu pulang aja nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu gua pulang dulu ya dak. Palingan cuma mandi terus bersih-bersih rumah sama makan. Abis itu gue balik lagi ke sini. Jangan, kamu istirahat aja. Tuh matamu kelihatan ngantuk banget. Selain ngantuk juga makin cantik aja. Fiona seperti biasa pipinya langsung merah. Lu gombal mulu dah. Ya udah gue tinggal ya. Kalau rame dan kalian follow, lanjut part 58. Part 58 season 4 dari cerita Alana dan Ardau. Kayaknya selain ngantuk, kalau dilihat-lihat lu makin cantik aja, Vio. Gombal mulu. Dadah, gue mau pulang. Akhirnya Fiona pulang. Dan gak lama nimbul nih dua sosok yang asli gue gak pengen dia kesini. Kalau gak gara-gara Fiona, males gue. Masalahnya kalau ada mereka berdua, gue juga kagak diherani. Yang ada mereka malah makan terus main game. Iki samain bilang, halo broku yang ganteng. Widih, masih sakit aja nih. Kapan sembuhnya bro? Gue langsung jawab tuh, lu kira sembuh gue yang nentuin? Marah-marah baik. Yang sabar dong, nanti gak sembuh-sembuh loh. Langsung gue lempar tuh bantal ke mukanya. Terus kata main, udah ribut mulu kalian. Lu udah sarapan belum dak? Udah Hen barusan sama Fiona tadi. Widih, pasti disuapin sama Fiona. Iya kan? Hayo, jujur aja. Gua yang awalnya gak mau peduliin malah tersipu malu cuy. Kata Iki, no, pipinya merah tuh. Iya. Di saat kita bertiga berbincang, HP gua berdering. Gua kaget yang nelpon gua adalah Alana. Lah, ngapain dia nelpon gua ya? Langsung lah gua angkat saat itu juga. Saat gua angkat, gua udah denger Alana nangis sesugukan. Lah, lu kenapa nak? Arda. Arda, sabar, tenangin dulu nak. Coba jelasin lu kenapa. Andre. Iya, Andre kenapa nak? Gua lihat dia keluar sama cewek lain di mobil. Apa Andre belum berubah ya? Masa dia selingkuh? Dalam hati gua, awas aja sampai Andre beneran masih kayak dulu. Dan gua berusaha nenangin Alana. Lu tenang dulu nak. Coba ditanya baik-baik sama Andrenya. Siapa tahu itu keluarga dia atau temen dia yang kebetulan minta bantuan sama Andre. Jangan terlalu cepat menyimpulkan sesuatu nak. Tapi gue yakin dak, kalau itu bukan keluarga atau temennya dia. Gua tahu siapa aja yang kenal sama Andre. Kalau rame dan kalian follow, lanjut part 59. Part 59 season 4 dari cerita Alana dan Ardau. Gua kaget Alana nelpon gua udah dengan keadaan nangis sesugukan. Dia bilang kalau dia ngeliat Andre sama cewek di dalam mobil. Gua pasti berpikir positif kan. Mungkin itu keluarga atau teman yang butuh bantuan. Tapi Alananya bilang, bukan dak. Gua tahu siapa aja yang kenal sama Andre. Apalagi keluarga dia. Gua kenal semua. Saat itu gua cuma bisa nenangin Alana. Karena gua sendiri aja masih belum bisa keluar dari rumah sakit. Alana malah bilang, dak, lu bisa bantuin gua nggak? Temenin gua nanti malam ikutin Andre. Dalam hati gua, astaga nak, lu nggak inget apa pura-pura nggak tahu dah? Kalau gua kan sekarang masih di rumah sakit. Dari situ gua mikir kayaknya Alana memang mementingkan dirinya sendiri. Baru gua mau bilang, tapi nak, Alananya langsung bilang, pokoknya temenin gua ya dak. Teleponnya langsung mati begitu aja. Dari samping main langsung ngomong, kenapa lagi sama Alana dak? Lu jangan ikut campur ya masalah dia. Ingat, lu begini gara-gara siapa? Dan ingat juga perlakuan Alana sama lu gimana beberapa hari ini. Pokoknya sampai lu ada hubungan apa-apa lagi sama Alana, gua bener-bener nggak mau lagi bantuin lu dak. Nggak mau lagi denger curhatan
kesempatan lu. Mending lu diam di sini terus tungguin Fiona, karena sebentar lagi dia bakalan datang. Loh, lu tahu dari mana dia bakalan datang? Tok tok, tiba-tiba ada yang membuka pintu dan ternyata itu adalah Fiona. Nah, panjang umur kan, baru aja dibilang lu mau datang Vio, datang beneran. Hayo, lagi ngomongin gua ya. Saat itu Iki langsung nyerocos. Iya nih Vio, Arda lagi nyeritain lu. Katanya makin cantik aja Fiona. Terus katanya juga, gua cocok nggak ya sama Fiona? Fionanya mau nggak ya sama gua? Dalam hati gua, wah, mulai nih sifat anehnya Iki samain keluar. Gua langsung bilang, woi, apa-apaan dah? Gua kagak ada ngomong gitu ya. Fiona langsung bilang, santai aja dah, jujur aja kali. Sini, langsung tanyain guanya dong. Kalau rame dan kalian follow, lanjut part 60. Part 60 season 4 dari cerita Alana dan Ardau. Hayo, ketahuan lu dah. Ternyata lu suka ya sama gua. Enak aja. Itu mereka asal ngomong aja, Vio. Ah, masa iya sih asal ngomong? Iya beneran. Kalau nggak percaya, ya udah sih. Ya elah pakai ngambek gitu. Mereka bertiga terus-terusan tuh ngolokin gua. Sampai akhirnya HP gua bunyi lagi. Dan ternyata itu adalah Alana. Gua ragu buat ngangkat saat itu. Karena di sini ada Fiona. Apalagi ada main sama Iki. Bisa-bisa gua bakalan dimarahin sama mereka. Sampai Fiona bilang, loh kok nggak diangkat dak? Emang siapa yang nelpon? Belum gua mau jawab udah dijawab sama Hen. Biasa itu Alana. Lah ngapain Alana nelponin lu malam-malam gini dak? Ya kenapa Vio? Nggak tahu nih kenapa. Main langsung bilang alasan aja itu dia pura-pura nggak tahu Vio. Aslinya mah tahu. Alana udah nelponin Arda dari tadi siang. Yang gua dengar sih Alana minta temenin kemana gitu. Hah, minta temenin? Kapan emang? Kalau sekarang ya nggak bisa lah. Lu masih dirawat gini. Itu Alana nggak mikir apa gimana sih? Apa dia lupa kalau lagi di rumah sakit? Coba angkat teleponnya dak, gua mau denger. Saat itu juga langsung gua angkat. Baru gua ngomong halo, tiba-tiba Alana udah nangis lagi aja. Ayo temenin gua buat ikutin si Andre. Kayaknya beneran dia ada cewek baru dak. Kali ini gua yakin banget. Gua yang baru ngomong langsung diambil HP-nya sama Fiona. Lu pura-pura nggak tahu apa gimana sih? Arda kan lagi di rumah sakit. Lu nggak mikir minta temanin sama orang yang lagi sakit? Ini pala dia aja masih berperbaran gini. Lu kalau mau cari Andre, cari aja sendiri sana. Jangan ngerepotin orang lain. Alana cuma bisa bilang, maaf, oke gua cari sendirian. Kalau rame dan kalian follow, lanjut part 60. Part 61 season 4 dari cerita Alana dan Ardau. Lu mikir nggak sih nak, Arda lagi sakit sekarang. Dan lu apa? Dengan egonya minta temenin Arda buat nyariin Andre. Sedangkan Arda lagi sakit-sakitan di sini. Kalau lu ada perasaan, pasti nggak bakal kayak gini nak. Gua nggak habis pikir. Jujur gua nggak tahu apa-apa hubungan lu sama Arda kayak gimana. Tapi yang jelas, sekarang Arda nggak bisa nemanin lu. Di saat Fiona ngomong gitu, gua langsung bilang, cukup Vio, gua bisa nemani Alana nyariin Andre. Seketika di ruangan itu semua jadi diam. Dan main sama Iki bilang, Arda, woi dak, sadar lu. Cukup Henki, gue mau bantuin Alana sekarang. Gue gak tega lihat dia nangis kayak gitu. Sedangkan Fiona, astaga dah, lu aja belum sehat. Lihat kepala lu, masih diperban kayak gitu. Alana dari telepon bilang, nggak apa-apa, nggak usah dah. Gue yang egois di sini, cuma bisa mentingin diri sendiri. Gue lupa kalau lu lagi sakit sekarang. Seketika telepon itu langsung dimatikan sama Alana. Tut, gue langsung siap-siap buat nyusul Alana. Fiona, Iki dan Main masih nahan-nahani gue. Dah, ingat perlakuan Alana ke lu kayak gimana. Lu mau jadi badut lagi buat dia? Apa nggak cukup kemarin sakit hatinya? Fiona yang mendengar kata-kata itu cuma bisa diam dulu. Sekarang bukan waktunya mikirin sakit hati dulu Ki, Hen. Gue mikirin Alana sekarang. Dia nangis. Gue paling gak bisa lihat Alana nangis. Saat itu gue udah siap-siap dan langsung ke parkiran buat ke mobil. Fiona megang tangan gue dan bilang, gue ikut lu dah nyari Andre. Jangan Fiona, ini bukan masalah lu, ini masalah gue. Fiona langsung bilang, enggak Arda, lu kalau mau berangkat dan pergi dari rumah sakit ini, lu harus bawa gue. Kalau enggak, gue gak bakal izinin lu. Lu siapa gue, Vio, harus minta izin dari lu dulu. Dalam hati gue, aduh, gue salah ngomong nih. Bakalan nyakitin hati Fiona nggak ya? Tapi Fiona malah bilang, bukan tentang gua dah, tapi bunda lu nitipin lu ke gua selama di rumah sakit. Mau nggak mau gua harus ikut. Dari samping Iki dan Main bilang, kalau lu masih mau temenan sama kita, lu harus ajak Fiona dah. Sebenarnya gua malas dan gak mau temenan sama lu lagi kalau masih mikirin Alana. Tapi gua milih buat buang ego gua dah. Kalau rame dan kalian follow, lanjut part 62. Part 62 season 4 dari cerita Alana dan Ardau. Gue harus pergi sendirian Fiona. Lu jangan ikut. Nggak ada, gue harus ikut. Nggak mau tahu, gue harus ikut. Titik pokoknya. Dalam hati gue, ini gimana dah Fiona mau ikut gue nyari Andre. Iki samain juga bilang, kalau gue nggak ajak Fiona, mereka nggak bakal mau teman sama gue lagi. Akhirnya gue setujuin lah untuk Fiona ikut sama gue. Ya udah, ayo Vio, kamu siap-siap dah sana. Siap-siap gimana? Gue udah siap ini. Elunya yang belum itu. Lagian masih pakai baju pasien. Kan nggak lucu lu keluar pakai baju gitu. Dikira pasien kabur ntar.
kamar. Di saat gitu aja kita masih bisa ketawa bareng. Akhirnya setelah semua sudah siap, gua sama Fiona ke parkiran. Nggak lupa gua pesan Iki sama Ain buat jagain di kamar. Takutnya ada bunda gua nanti. Di dalam mobil gua sama Fiona terus diam-diaman karena ya mungkin bakalan canggung. Akhirnya gua buka obrolan lah. Lu kenapa mau ikut-ikutan nyariin Andre, Vio? Ini kan bukan masalah lu. Kalau bukan masalah gua, jadi ini masalah lu dah. Ya nggak gitu juga, karena kan Alana minta bantuan gua. Ya udah, kalau Alana minta bantuan lu bisa minta bantuan gua buat nyari Andre. Simple kan? Ya tapi kenapa lu mau sejauh ini nemani gua? Ya karena gua belum selesai Fiona ngomong, HP gua udah berdering dan benar aja itu adalah Alana. Halo, iya nak, lu di mana dak? Ini gua di jalan sama Fiona. Hah, sama Fiona? Kok bisa dia ikut? HP gua langsung diambil sama Fiona. Iya, gua ikut buat bantuin lu nyari Andre. Sebenarnya bukan buat nyari Andre sih, tapi gua mau jagain Arda karena dia masih sakit. Alana cuma bisa diam dan HP-nya gua ambil lagi. Ya udah, lu tunggu di sana ya nak. Ini bentar lagi gua bakalan sampai kok. Iya dah, hati-hati ya. Gua langsung kasih tahu Fiona. Fiona, jangan galak-galak ya sama Alana. Kan kesian dia lagi di posisi yang ada masalah. Apalagi dia masih kepikiran buat nyariin Andre. Astaga dah, di saat gini lu masih aja mikirin perasaan Alana. Kalau rame dan kalian follow, lanjut part 63.